Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tibbi qulubina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, orang tua kami, besar tak disebut gelar, kecil tak dihimbau nama, umumnya hadirin hadirat, tamu-tamu Allah, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah pada pagi yang penuh berkah ini. Allah letakkan kita di barisan hamba-hambanya yang rukuk dan sujud kepada Allah. Bahwasanya orang-orang yang salat subuh berjamaah disebutkan oleh Nabi, mereka bagaikan salat tahajud sepanjang malam. Mudah-mudahan Allah berikan istiqamah kepada kita sepanjang hayat, dan Allah tutup amal-amal dan ajal kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, sejenak sebelum kita melanjutkan kajian hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, mari terlebih dahulu kita bersama-sama membaca salawat, berdoa, bertawassul dengan membaca salawat badar bersama-sama. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi'a lil badri ya Allah. Ilahi sallimil
ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله إلهي نجنا واكشف جميع أذيتي وأصرف مكائد العدا والطوف بأهل البدر يا الله إلهي نفس الكرباء من العاصين والعقبة وكل بلية ووباء بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada hadis yang kelima dari kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa rahimah menulis di dalam kitabnya ini hadis yang bersumber dari Abu Hurairah. Kita sudah pernah menjelaskan Abu Hurairah ini adalah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi pernah berdoa khusus untuk Abu Hurairah dengan ucapan doa Allahumma rzuqhu ilman la yunsa. Ya Allah, berikanlah Abu Hurairah ini ilmu yang apabila ia mendapatkan ilmu itu dia tidak pernah lupa selamanya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Nabi mengatakan, siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbitnya matahari dari arah barat, maka Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah pada pertemuan yang lalu kita bahas satu hadis bahwa Allah begitu bahagia, Allah begitu senang
Allah begitu menyambut orang-orang yang bertaubat kepadanya, kegembiraan Allah itu melebihi gembiranya orang yang kehilangan unta. Di atas untanya itu ada bekal makanan dalam perjalanannya menempuh padang pasir yang panjang dan luas. Nah, jadi Allah Ta'ala yang pertama bahagia dengan kedatangan kita dalam kondisi bertaubat kepada Allah. Lalu rupanya Allah Ta'ala membuka ruang yang begitu panjang untuk menerima taubat kita sampai nanti terbitnya matahari dari arah barat. Terbitnya matahari dari arah barat itu bila tuh Pak? Bila tuh Pak? Ketika terjadi hari kiamat. Seperti ayat yang dibacakan oleh imam kita tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika Allah Ta'ala mengguncangkan, menggempakan bumi ini, zilzalaha, dengan guncangan yang sangat dahsyat. Apa yang terjadi? Wa akhrajatil ardu afqalaha, ketika terjadi guncangan di hari kiamat, saat sudah ditiup sangkakala, ketika matahari diterbitkan dari arah barat, wa akhrajatil ardu afqalaha, pada saat itu Allah Ta'ala mengeluarkan isi perut dari bumi, dari tanah itu. Lalu ketika itu orang-orang yang celaka, orang-orang yang hidup di hari kiamat itu, mereka mengatakan, wa qalal insanu ma laha, aduhai, apa sesungguhnya yang sedang terjadi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, konsep taubat itu Allah buka peluang yang panjang kepada kita. Siapapun ia, ketika ia bertaubat kepada Allah, pasti Allah terima. Jadi dalam hadis ini yang bersumber dari Abu Hurairah, dikatakan oleh Nabi, sebelum terbitnya matahari dari arah barat sampai terjadinya hari kiamat, taubat kita akan selalu dinanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi masalahnya, ada ndak awak kok akan hidup sampai hari kiamat, Bu? Oh Bu, kiamat tu masih dokek atau pak lama leh? Tak tahu. Tapi yang jelas kita sudah berada di akhir zaman. Dan kiamat kapan terjadi pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seorang sahabat kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Nabi, kabarkan, beritahukan kepadaku kapan terjadinya hari kiamat itu. Lalu Nabi mengatakan dan menjawab, "Maza a'datta laha?" Yang paling penting itu, wahai sahabat, bukan kapan terjadinya hari kiamat, namun yang paling penting itu, kata Nabi, adalah maza a'datta laha, apa yang engkau persiapkan. Jadi tidak penting Bapak Ibu, mau terjadi besok pagi atau lusa, mau terjadi pekan depan atau pekan selanjutnya, mau terjadi pada bulan depan atau setelahnya, mau terjadi tahun depan atau setelahnya pula. Tidak penting kapan terjadinya hari kiamat. Yang paling penting dan lebih urgen itu, apa persiapan kita menghadapi hari akhirat. Jadi sahabat tadi ketika dipertanyakan kembali dengan pertanyaan demikian, ia mengatakan, a'dattu laha bihubbillahi wa rasulih. Yang saya persiapkan menyambut hari kiamat itu, wahai Nabi, adalah dengan rasa cinta kepada Allah dan kepada Nabi-Nya. Nah, lalu Nabi mengomentari bahwa almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu nanti
di akhirat akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, yang pertama yang harus hadir cinta di dalam hati kita adalah kepada Allah. Lalu yang kedua adalah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kita mencintai orang-orang yang saleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan nanti dengan siapa yang kita cintai. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita pertanyakan apakah ada kemungkinan kita akan hidup sampai ditiupnya sangkakala nanti, besar kemungkinan sebelum terjadinya kiamat kita sudah mati. Ya, biasanya nampaknya seperti itu. Kenapa demikian? Karena dalam sebuah hadis dikatakan syarrun nas, orang-orang terburuk itu kata Nabi adalah ketika terjadinya hari kiamat itu wahum ahya, dan pada saat terjadinya hari kiamat itu mereka masih hidup. Jadi itulah orang-orang terburuk, itulah orang-orang yang tidak baik kata Nabi. Dan insya Allah kita umat Nabi Muhammad tidak akan menemui kondisi terjadinya hari kiamat, karena sebelumnya terjadi hari kiamat itu nanti Allah Ta'ala akan mewafatkan kita, orang-orang yang ada iman di dalam hatinya. Di antara cara Allah mewafatkan sebelum terjadinya hari kiamat itu nanti, di antaranya adalah dikeluarkan angin dari arah Yaman, yang apabila udara ini terhirup oleh orang-orang yang beriman, seketika itu ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, artinya Allah membuka peluang taubat itu dalam jangka luas sampai terjadinya hari kiamat, tetapi di dalam jangka khususnya Allah Ta'ala mengatakan menerima taubat kita sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang keenam yang bersumber dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yaqbalu taubatal abdi, akan selalu menerima taubat hambanya itu malam yughargir, sampai nyawanya berada di kerongkongan. Jadi sebelum kita mati pun insya Allah Allah Ta'ala masih menanti atau menerima taubat kita. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam konteks umum Allah menerima taubat kita, Allah sambut taubat orang-orang yang beriman itu dalam konteks umum, dalam konteks yang luas sampai terjadinya hari kiamat. Tetapi dalam konteks usia kita Allah menerimanya sampai nyawa di kerongkongan. Jadi sebelum kita mati lalu kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menerimanya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, ada pertanyaan yang harus selalu hadir di dalam diri kita untuk selalu kita patrikan di dalam diri kita tentang persoalan taubat ini. Berkata Imam Ibnul Qayyim, hal fid dunya syarrun wada'un illa wasababuhu dzunubu wal ma'asi, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini tidak ada keburukan ataupun kemalangan kecuali pasti sebabnya adalah dosa. Jadi itu yang mesti kita ingat selalu Bapak Ibu. Jadi apapun masalah yang menghimpit kita, apapun keburukan yang terjadi di dalam kehidupan kita,
apapun masalah-masalah besar yang menghimpit kita, itu sebahagian besarnya kata Imam Ibnul Qayyim terjadi disebabkan oleh dosa dan maksiat. Itu harus kita ingat. Jadi kalau ditimpakan kemalangan kepada kita, barangkali kita harus bertanya ke dalam diri kita sendiri, ya Allah, mengapa ini terjadi? Barangkali kita harus yakini, harus patrikan, ini kemungkinan barangkali terjadi disebabkan oleh dosa kita. Nah, misalnya kita ya dirampok orang, rumah kemalingan. Sebanyak itu rumah, mengapa rumah kita yang dimasuki oleh orang? Nah, kita harus curiga. Jadi konsep kita bertuhan itu, kita harus curiga ini. Mengapa Allah berikan kepada kita hal ini? Barangkali ada dosa dan maksiat yang belum sempat kita taubatkan kepada Allah. Jadi begitu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan pertanyaan yang barangkali diri kita sendiri yang akan bisa menjawab. Famallazi akhraja Adama minal jannah. Apa yang menyebabkan Nabi Adam itu dikeluarkan dari surga? Apa yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga, ibu-ibu? Ya, yang pertama karena godaan perempuan. Siapa dalam tanda kutip godaan perempuan ketika itu? Siti Hawa. Jadi gawat pula rupanya perempuan kau Bapak Ibu kalau tidak hati-hati ya Pak. Jadi Hawa dia mulanya tergoda, lalu ketika ia mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati, tergoda pula Nabi Adam alaihi salam. Allah sudah berfirman, Allah sudah memberikan arahan, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan engkau dekati pohon ini, karena setelahnya nanti engkau akan menjadi orang-orang yang berdosa. Jadi apa yang menyebabkan Nabi Adam keluar dari surga? Tak lain tak bukan adalah dalam tanda kutip dosa dan maksiat yang ia lakukan kepada Allah, sehingga ia dikeluarkan bersama istrinya Siti Hawa dari surga. Itu pertanyaan yang mesti kita yakini. Nah, lalu yang kedua, wa mallazi akhraja iblisa min malakutis sama. Apa yang menyebabkan iblis yang tadi berada pada posisi mulia digabungkan dengan malaikat-malaikat yang mulia, tetapi pada akhirnya ia diusir dari surga Allah tadi? Apa yang menyebabkan iblis itu jatuh derajatnya dan dicampakkan oleh Allah ke dalam bumi, ke bumi ini? Tak lain tak bukan adalah gara-gara apa? Karena iblis tak mau bersujud kepada Nabi Adam. Dan tidak mau bersujud kepada Nabi Adam itu faktornya adalah kesombongan. Nah, ini hati-hati ya, ini hati-hati Bapak Ibu, jangan-jangan ada kesombongan di dalam hati kita. Sombong itu adalah batrul haq wa ghamtun nas. Jadi karakteristik tanda seseorang itu sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi kalau ada saja perasaan kita meremehkan orang lain, dia cuma tukang parkir, dia cuma hanya penjaga toko, dia hanya tukang sampah. Pada saat itu sudah masuk ke dalam hati kita yang terkecil perasaan menyombongkan orang, menyombongkan diri dan meremehkan orang lain. Hati-hati, pada saat itu akan ada teguran-teguran, kejutan-kejutan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu, saya dulu sempat ya dalam tanda kutip meremehkan seseorang ketika saya sekolah dulu. Jadi saya sekolah di Aliyah dulu Bapak Ibu. Saya alhamdulillah punya hafalan yang banyak ya. Adalah sekitar 15 juz ketika itu. Nah, lalu masuk seorang guru yang penampilannya biasa-biasa saja. Saya menyangka dia ini tidak pandai mengajar,
ilmu saya lebih banyak daripada dia, dari penampilannya saya meremehkan dia. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, setelah dia mengajar, setelah dia membaca kitab, setelah dia membaca Al-Quran, barulah saya tersadar orang yang berada di depan saya ini adalah ahli Quran. Nah, jadi merasa rendah diri kita. Nah, apa yang terjadi setelah itu Bapak Ibu? Hilang hafalan saya itu karena meremehkan orang lain. Nah, jadi hilang, payah menjemputnya lagi. Akhirnya taubat minta maaf kepada Allah karena sudah meremehkan guru, menganggap dia ini tidak ada apa-apanya. Ternyata Allah tegur kita dengan hilangnya hafalan. Setelah bertaubat minta ampun kepada Allah dan meminta ridha kepada guru tadi, akhirnya Allah kembalikan hafalan itu lagi. Alhamdulillah selesai 30 juz Bapak Ibu. Ya, tapi ketika pulang dari Mesir nampak pramugari hilang bulunya balik. Itu ada istilah dari Ustadz Somad waktu itu. Nah, pulang dari Mesir nampak pramugari hilang setengah Al-Quran katanya. Sampai di Jakarta naik lagi pesawat, nampak lagi pramugari katanya, hilang setengahnya lagi katanya. Makanya Ma'ruf Amin, ya, wapres kita mengusulkan kepada perusahaan penerbangan untuk mengizinkan pramugari itu memakai jilbab. Ya kan tidak ada pramugari yang berjilbab donak Bu, ya, kecuali pramugari pesawat Royal Brunei. Jadi kalau Bapak Ibu pernah naik pesawat Brunei Darussalam, itulah yang hanya berjilbab, selebihnya tidak ada. Nah, mudah-mudahan nanti aturan di negara kita ini membolehkan dan mengizinkan bagi pramugari yang muslimah untuk memakai jilbab. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi apa yang mengeluarkan iblis itu dari deretan para malaikat yang dimuliakan disebabkan ada kesombongan ketika ia berani mengatakan, khalaqtahu min tin. Ya Allah, Engkau menciptakan Adam ini dari saripati tanah. Wa khalaqtani min nar. Sedangkan aku Engkau ciptakan dari api. Ana khairun minhu. Aku lebih hebat, lebih baik, lebih mantap daripada dia, wahai Allah. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Allah usir dengan kesombongannya ini iblis laknatullah alaih keluar dari surga. Jadi Nabi Adam keluar dari surga karena melanggar. Iblis juga seperti itu. Lalu yang ketiga disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, wa mallazi sallatar riha ala qaumi adin hatta alqathum mauta. Apa yang menyebabkan angin puting beliung itu meluluh lantakkan kaum Ad sehingga alqathum mauta, seketika datang angin puting beliung itu mematikan mereka semua. Tak lain tak bukan yang menyebabkan mereka dihancurkan oleh Allah Ta'ala lagi-lagi pengingkaran mereka terhadap Nabi, dan itu adalah sebuah dosa. Jadi rupanya Bapak Ibu banyak efek dari dosa ini. Ya, banyak efeknya. Efeknya kepada fisik kita, efeknya kepada pikiran kita, efeknya membuat hidup kita terasa sial. Nah, kalau merasakan kita hal-hal yang demikian, cara yang terbaik adalah balik pulang kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus curiga, mengapa ini terjadi kepadaku? Jangan-jangan disebabkan oleh dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah cerita menarik tentang perkara taubat ini. Diriwayatkan ketika suatu itu, ya, Bani Israel ditimpakan oleh Allah Ta'ala musibah kekeringan sepanjang tahun, sehingga untuk minum, mendapatkan air itu Bani Israel tidak bisa, ya, sehingga banyak kebun-kebun yang kekeringan,
banyak manusia-manusia tergeletak mati, banyak hewan-hewan yang begitu juga mati disebabkan kekeringan yang panjang. Lalu fajtama'an nasu ilaih, lalu datanglah Bani Israel ini kepada Nabi Musa alaihi salam, lalu mereka berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, ya kalimallah, ud'u lana rabbaka ayyusqiyanal ghaisa. Wahai Nabi Musa yang bergelar kalimullah, memintalah engkau berdoa kepada Allah agar Allah turunkan segera hujan. Nah, jadi karena kekerangan yang sudah begitu lama, kemarau yang begitu panjang, Bani Israel ini meminta kepada Nabi Musa alaihi salam agar Nabi Musa ini berdoa kepada Allah agar diturunkan hujan. Lalu apa yang terjadi? Faqama ma'ahum, lalu Nabi Musa mengajak Bani Israel ini datang bersama mereka, wa kharaju ila sahra, lalu mereka berkumpul di tengah padang tandus, padang pasir yang lapang. Wa hum sab'una alfan aw yazidun, mereka semua dikumpulkan oleh Nabi Musa, jumlah mereka sekitar 70.000 orang lebih. Jadi berkumpullah orang senegara waktu itu, seprovinsi, ya sekitar 70.000 orang. Mereka meminta kepada Allah untuk diturunkan hujan. Jadi kalau dalam syariat kita namanya salat istisqa. Dan ternyata pada zaman Nabi Musa alaihi salam juga ada semacam salat istisqa. Setelah itu, setelah mereka melaksanakan salat, setelah mereka berkumpul, pada saat itu Nabi Musa alaihi salam meminta berkalam kepada Allah, ilahi isqina ghaisa, ya Allah tolong turunkan hujan. Apakah engkau tidak melihat dari yang hadir ini ya Allah, mereka al-atfal, mereka adalah anak-anak yang masih menyusu kepada ibunya. Apakah engkau tidak melihat di antara kami ini al-bahaimir rutta, ini ada ternak-ternak kami yang sudah kekeringan air, mereka sudah kurus semuanya ya Allah. Wal masyayikhur rukka, di tengah kami yang hadir ini ya Allah, kata Nabi Musa bermunajat kepada Allah ketika itu, yang hadir di tengah kami ini ada orang-orang tua yang sudah lanjut usia, yang masih berrukuk kepada engkau ya Allah. Fama zadatis sama'u illa taqassu'an was-samsu illa harara. Setelah Nabi Musa bermunajat yang demikian itu kepada Allah, justru yang terjadi apa Bapak Ibu? Yang terjadi ketika itu, hawa semakin panas, matahari semakin garang, kondisi semakin terik. Kan aneh ini. Udah 70.000 orang berkumpul, semuanya sudah diikut sertakan memohon kepada Allah, tetapi apa yang terjadi? Tidak sedikit pun cuaca berubah. Nah, lalu apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Lalu Nabi, jawaban dari Allah terhadap Nabi Musa ini, apa kata Allah mewahyukan kepada Nabi Musa? Ya Musa, fikum abdun yubarizuni bil ma'asi munzu arba'ina sanatan. Wahai Nabi Musa, sengaja aku tidak menjawab doamu, sengaja aku menunda untuk tidak memberikan hujan kepada kalian, karena di antara kalian yang 70.000 orang ini ada satu orang dari umatmu itu wahai Nabi Musa, dia bermaksiat kepada aku selama 40 tahun, dia tidak pernah bertaubat. Tolong engkau umumkan di tengah mereka agar dia keluar dari kelompok orang yang 70.000 yang sedang berdoa. Nah, jadi akhirnya Nabi Musa berkata kepada Allah, ya Allah, mereka 70.000 orang. Bagaimana mungkin suaraku ini akan sampai kepada mereka? Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, kerja engkau wahai Musa,
tinggal engkau sampaikan saja, nanti kami yang akan memberitahukannya dengan cara yang kami berikan. Lalu Nabi Musa tampil ke depan, lalu ia berkata, wahai kaumku Bani Israel, sesungguhnya doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah karena ada di antara kita ini yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun. Karena itulah Allah menolak doa kita. Oleh karenanya kata Nabi Musa, siapa di antara kalian yang bermaksiat kepada Allah selama 40 tahun itu keluar dari kelompok ini sekarang agar kami bisa berdoa dan kami diberikan hujan oleh Allah. Lalu ada satu orang Bapak Ibu ya, yang memang dia bermaksiat kepada Allah 40 tahun lamanya. Lalu ketika dia hendak berdiri mengaku keluar dari kelompok tadi, dia merasa malu. Tetapi ketika dia berada di dalam kelompok 70 orang tadi, 70.000 orang tadi, menyebabkan doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Ini kan namanya dilema Pak, makan buah si malakama, keluar nanti malu. Tetap berada di situ, doa tak dikabulkan, sedangkan kondisi sekarang sudah bahaya, kekeringan. Nah, apa yang dia lakukan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Dia berdoa kepada Allah. Jadi ketika itu dia memakai selendang, ditutupnya kepalanya dengan selendang itu, duduk dia bertafakkur kepada Allah, lalu berkalamlah ia di dalam hatinya. Apa yang ia katakan di dalam hatinya, bermunajat ia, Ilahi asaituka arba'ina sanatan. Ya Allah, aku sudah bermaksiat kepada engkau 40 tahun lamanya. Dia bermunajat seperti ini, wa amhaltani wa qad ataituka ta'ian faqbalni. Lalu aku datang sekarang ya Allah dengan dosa saya yang banyak, selama 40 tahun lamanya aku bermaksiat. Aku datang pada hari ini kepada engkau ya Allah, maka tolong terimalah aku apa adanya. Falam yastatimil kalam, belum lagi dia selesai meminta itu kepada Allah, apa yang terjadi? Hatta irtafa'at sahabatu bayda fa amtarat ka afwahil qurabi. Belum lagi dia selesai bermunajat, ya, meminta kepada Allah dengan ungkapan seperti itu tadi, tiba-tiba awan hitam datang dan mengeluarkan hujan yang begitu deras. Jadi Nabi Musa terkejut. Ya Allah, kok tiba-tiba sekarang turun hujan? Lalu apa kata Allah kepada Nabi Musa alaihi salam? Allah berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, orang yang aku katakan ia bermaksiat tadi kepadaku selama 40 tahun itu, ia datang bertaubat kepadaku. Maka pada saat ini aku turunkan kepada kalian hujan yang menyelesaikan segala perkara kekeringan dan kemarau ini. Lalu setelah itu Nabi Musa penasaran dan dia meminta kepada Allah, ya Allah, tolong tunjukkan aku siapa orangnya. Lalu Allah berfirman, mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, inni lam afdahu wa huwa ya'sini, apa afdahuhu wa huwa yuti'ini. Lalu Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam, wahai Musa, selama dia bermaksiat kepada Allah, kepadaku, aku sembunyikan dia. Aku tidak beberkan dosa-dosanya. Sengaja aku tunggu ia bertaubat kepadaku, dan aku juga tidak mau ketika dia sudah kembali kepadaku, aku tak mau mengenalkannya kepada engkau. Biarlah dia menjadi hambaku yang tersembunyi, yang dengan taubatnya aku terima segala hajat dan permohonan kalian. Jadi tak penting wahai Nabi Musa siapa orangnya, yang penting adalah ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi konsep taubat itu
jika ada persoalan yang menimpa kita, itu kita perlu curiga, jangan-jangan ini karena dosa. Nah, kalau itu sudah terjadi, perbanyaklah taubat, di antaranya apa? Di antaranya dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terakhir diceritakan di dalam Al-Qur'an, Nabi Yunus alaihi salam ketika ia bermaksiat dalam tanda kutip, tidak maksiat secara langsung, ketika ia kabur, ketika ia keluar dari kampungnya meninggalkan umatnya, ia merajuk karena umatnya tidak mau menerima dakwahnya, akhirnya Allah hukum dia dengan ia dicampakkan ke dalam lautan lalu ditelan oleh ikan yang sangat besar yang dinamakan dengan ikan Nun. Lalu apa yang terjadi? Di dalam perut ikan itu ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa taubatnya Bapak Ibu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lalu Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, laula annahu kana minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah Nabi Yunus ini tidak bertaubat kepada Allah dengan mengucapkan banyak tasbih kepada Allah, kalaulah bukan karena itu, Nabi Yunus alaihi salam ini pasti akan berada di dalam perut ikan di kegelapan malam, di kegelapan lautan itu sampai terjadinya hari kiamat. Tetapi ketika ia sadar, ia meminta ampun kepada Allah dengan redaksi istighfar, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka apa yang terjadi Bapak Ibu? Allah lepaskan Nabi Yunus ini dari perkara sulit yang menimpa hidupnya. Jadi intinya, orang yang banyak istighfar kepada Allah, banyak persoalan hidupnya yang akan diselesaikan oleh Allah. Buktikan saja itu Bapak Ibu. Buktikan saja. Kalau tak percaya, amalkan istighfar dengan sungguh-sungguh 100 kali setiap harinya, insya Allah apapun persoalan hidup Bapak Ibu nanti akan dibantu dan diselesaikan oleh Allah. Jadi terakhir ini pengalaman, waktu saya kuliah di Sudan itu dulu Bapak Ibu, berangkat saya tahun 2016. Kemudian setelah beberapa waktu di Sudan itu, saya disuruh pulang untuk melakukan penelitian di Indonesia oleh pembimbing saya. Nah, ketika sampai di bandara jam 11 malam, terbang ke Jakarta jam 1. Sampai di bandara, apa yang terjadi Bapak Ibu? Sampai di bandara saya tidak diterima oleh maskapai penerbangan. Padahal tiket sudah di-issue, tiket sudah di tangan dan sudah dibayar lunas. Gara-gara saya belum melakukan tasjil ajanib. Tasjil ajanib itu maksudnya adalah melaporkan diri di Kementerian Dalam Negeri Sudan, tanda kita datang ke negara dia. Jadi saya belum melapor. Jadi biasanya di paspor itu dicap itu tasjil ajanib. Nah, jadi itu syarat untuk keluar dari Sudan. Jadi kalau kita pulang itu harus ada di paspor. Saya tak tahu aturan itu. Sampai di bandara malam, saya tak diterima oleh maskapai. Bapak wajib tasjil ajanib. Loh, saya sudah beli tiket. Ya ini aturan di negara ini. Nah, jadi yang saya hadapi ketika itu adalah undang-undang dan aturan negara orang. Ya sudah, di mana tempat tasjil ajanib? Tidak ada di sini, adanya di luar. Bapak harus melaporkan diri besok pagi. Lah, saya harus terbang malam ini, kami tak mau tahu katanya. Itu kan dilema tuh Pak. Tiket dah dibeli waktu itu 8 juta. 8 juta bagi Ambo tuh banyak tuh Pak. Entah kok bagi bapak-bapak seketek mungkin. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Terduduk saya. Ini kalau nunggu besok pagi, tiket hangus, waktu kepulangan semakin terundur. Nah, ini masalah ini. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Duduklah saya, setelah saya tanya ke berbagai konter di bandara ketika itu, memang tak ada solusi kecuali besok pagi daftar dulu, stempel dulu paspor.
baru bisa pulang. Nah, untuk mengurus pergantian tiket itu ke hari berikutnya lama juga. Ya, dan itu harus membayar pula, menambah dana. Nah, akhirnya terduduk saya Bapak Ibu dan saya teringat ya bahwa orang yang melazimkan istighfar dalam hadis Nabi, ja'alallahu likulli diqin makhraja. Allah akan memberikan jalan keluar kepada orang yang ditimpa masalah kalau dia banyak istighfar. Lalu saya istighfar, saya duduk Bapak Ibu di tempat duduk penantian itu. Saya istighfar. Ya, tiba-tiba apa yang terjadi? Datang pihak maskapai penerbangan Qatar Airways itu menemui saya. Ya, Bapak kenapa belum check in? Saya tidak bisa check in, saya bilang, karena saya belum tasjil ajanib. Ya, tinggal Bapak lagi yang belum masuk ke pesawat katanya. Ya gimana? Saya tak bisa, saya bilang. Akhirnya paspor saya diambilnya Bapak Ibu. Ya, diambil ya paspor saya. Saya pun serahkan tanpa saya bertanya. Padahal paspor itu kalau dipegang oleh orang asing kan bisa bahaya. Kok hilang nanti? Paspor itulah nyawa kita di luar negeri. Diambil ya paspor saya, ya. Setengah jam setelah itu datang dia. Pak, ini sudah ada stempel tasjil ajanib. Silakan Bapak check in, masuk ke pesawat segera. Dipegangnya tangan saya, diberikannya paspor ke saya, lalu di check in-kannya ke konter, dapat boarding pass, diantarkannya saya ke pintu pesawat, naik tangga pesawat, tutup pintu pesawat itu setelah saya masuk dan dia pun keluar. Tah siapa orang ini, wallahu a'lam, saya tak tahu. Setelah itulah saya membuktikan, Masya Allah, ternyata ada jalan keluar kalau kita beristighfar kepada Allah. Jadi saya sudah pernah membuktikan itu, Pak. Memang bertawassul saya dengan istighfar itu. Ya Allah, saya pernah membaca hadis Nabi-Mu yang mengatakan orang yang melazimkan istighfar, man lazamal istighfar, ja'alallahu likulli diqin makhraja. Allah Ta'ala akan membukakan jalan keluar dari persoalan hidup sulit yang menimpanya. Nah, itulah yang terjadi Bapak Ibu. Jadi setelah saya masuk, duduk di bangku saya itu, saya orang terakhir yang masuk ke pesawat. Terbang jam 1 malam itu. Nah, entah siapa dia ini, entah bagaimana caranya dia bisa mendapatkan stempel itu, padahal kantor besok pagi baru buka. Kejadiannya di malam hari. Nah, ini semuanya mengalir dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala, dengan rajuk kepada Allah, di antaranya taubat, di antaranya dengan keyakinan ini barangkali karena dosaku, lalu kita beristighfar kepada Allah, datanglah kejutan-kejutan dari Allah yang melapangkan hidup kita. Oleh karenanya tidak rugi kita banyak beristighfar, dan akan beruntung kita setiap kita kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan yang bisa kita jelaskan dari hadis yang kelima dan yang keenam dari kitab Riyadhus Shalihin, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Barangkali ada pertanyaan, ya, 1-2 pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilakan. Kami silakan kepada terkait dari yang disampaikan atau sempat ini, ataupun pertanyaan permasalahan yang lain. Silakan Bapak Ibu, ada yang bertanya? Tak ada ya? Ini kalau tak ada pertanyaan biasanya kajinya lah masuk tuh. Lah masuk kaji itu berarti tinggal diamal. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita menutupnya dengan berdoa bersama, mari kita beristighfar sebanyak 3 kali terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya,
astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وامحو عنا حوباتنا واستر عيوبنا وعوراتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء لنا ولأهلنا من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إنك نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.